Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat mendengarkan khotbah dalam channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Pendeta Debbie, saya mau bersaksi tentang bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Saya seorang penderita diabetes. Di awal pandemi saya mengalami drop kadar gula saya 800. Pada waktu itu saya mencari beberapa rumah sakit tapi selalu ditolak dengan alasan tidak ada kamar. Perawat di rumah sakit bilang di sini banyak merawat pasien COVID. Pada waktu itu saya hampir meninggal. Lalu saya dengan setengah sadar, saya menyuruh istri saya untuk share ke grup-grup dan forum-forum alumni saya. Lalu puji Tuhan saya diarahkan untuk mengarah ke satu rumah sakit dan saya langsung dimasukkan ke ruang ICU. Beberapa menit kemudian saya sudah tidak sadarkan diri. Selama 10 hari saya tidak sadar di ruang ICU. Berarti koma ini ya. Berapa menit kemudian saya sudah tidak sadarkan diri selama 10 hari dan di ruang ICU. Setelah 10 hari saya tiba-tiba terbangun. Dan perawat di rumah sakit melihat saya terbangun. Dia bertanya kepada saya, "Dari mana saja, Pak?" Saya sempat terdiam saat itu merenung apa yang perawat itu tanyakan kepada saya. Padahal pada waktu itu istri saya sudah pasrah karena saya mungkin akan pergi meninggalkan dia dan anak-anak. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan saya kesembuhan yang sempurna. Saya mengakui, Bu, saya orangnya sangat-sangat tidak tahu diri. Sangat-sangat berdosa terhadap Tuhan. Setelah saya pulang dari rumah sakit, saya mulai bekerja kembali seperti biasa. Karena awal PPKM, usaha saya baik-baik saja. Dan saya pun lupa kembali akan Tuhan. Bahkan saya hampir tidak pernah berdoa. Sekarang Tuhan izinkan usaha saya merosot dan saya mulai terlibat dalam hutang pada distributor dan pabrik. Usaha saya sangat sepi sehingga tidak ada yang tahu. Sehingga hingga saat ini saya juga tidak tahu apakah ini teguran Tuhan kepada saya. Namun puji Tuhan, Bu, sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, mesbah doa, mesbah syukur yang tiap hari Ibu khotbahkan, saya mulai berpikir Tuhan sungguh baik kepada saya. Karena melalui keterpurukan saya saat ini, saya boleh dijamah Tuhan. Saya bersyukur lewat semua yang saya alami sekarang, saya mulai taat untuk mendengar firman Tuhan. Saya bahkan menangis di kaki Tuhan. Saya berpikir Tuhan mau saya seharusnya semakin mendekatkan diri kepadanya. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Ibu Debbie. Lewat semua cobaan yang saya hadapi ini, bagi saya ini bukanlah musibah, tetapi berkat buat saya pribadi. Jika persoalan ini tidak datang, maka pasti saya akan semakin jauh dengan Tuhan. Saya bersyukur walaupun saat ini ya saya masih tetap berusaha. Saya percaya Tuhan akan memulihkan semuanya kembali. Asalkan kita tekun dan mau terus mencari Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus, ya saya begitu mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta Debbie Basjir atas penggembalaannya ya lewat YouTube tentunya. Tuhan juga memberkati Ibu sekeluarga. Mohon maaf jika kesaksian saya ini panjang. Semoga semua kita berbahagia. Tuhan berkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Dan kita harus bersyukur ketika kita menjadi orang yang benar-benar ya mengerti rencana dan kehendak Tuhan itu luar biasa. Kita mengerti bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Dia.
Ada orang-orang yang ketika diberkati lupa diri dan tidak ingat Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ada persoalan datang, barulah mereka ingat kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Pak. Kita semua terus berdoa ya, dan kita semua percaya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, kita akan melanjutkan saudara. Sekarang kita sudah ada di Keluaran pasal yang ke-18 ya. Kita sudah masuk ke Keluaran pasal 18. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran 17 di mana kemenangan Tuhan berikan kepada orang Israel ketika mereka melawan orang Amalek ya, bahwa tangan Tuhanlah yang akan turun bekerja ya. Ketika Tuhan beserta, maka firman Tuhan berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Ya, Tuhan yang berperang melawan orang Amalek dan bukan orang Israel yang berperang. Iya, kita lanjutkan Keluaran pasal 18 ayat yang pertama. Judul perikopnya Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya. Yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 2, lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang mendahului disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Saudara, kita melihat di sini ya bagaimana Musa itu disertai Tuhan sehingga dia bisa melihat ya apa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan semua orang melihat, bahkan Yitro mertuanya pun mendengar apa yang dilakukan Tuhan. Ya, lewat kehidupan Musa ketika dia disuruh untuk membawa bangsa ini, ada begitu banyak ya penyertaan, hal-hal yang luar biasa. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, ayat 6, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anakmu. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Jadi saudara, kita lihat di sini Yitro itu ya datang mengunjungi Musa, dia membawa istri dan kedua anak Musa. Yitro masuk ke dalam kemah di mana keduanya bercakap-cakap dan saling bertanya ya tentang keselamatan. Kemah itu adalah sebuah rumah bagi para gembala, saudara ya. Dalam bentuk dan desain kemah itu menyerupai kemah-kemah di zaman sekarang ya, seperti ya tenda-tenda zaman sekarang. Ya, tetapi kemah dahulu itu sangat besar dan terbuat dari kain yang tebal yang dijalin dari bulu kambing dan juga unta. Kain tersebut dapat mengembang pada cuaca panas dan menyusut pada cuaca yang badai untuk memberikan perlindungan dari angin dan hujan di musim dingin. Lantainya pun ditutupi dengan permadani dari kulit binatang. Sementara gorden memisahkan ruang di dalam menjadi kamar-kamar. Jadi kemah pada zaman dahulu itu udah seperti rumah, saudara, karena mereka itu biasanya lama berkemah di padang. Dan akhirnya ya Yitro dibawa masuk ke dalam tempat tinggal Musa di kemah itu, saudara. Yitro membawa istri dan juga anak-anak Musa ya. Dikatakan di sana, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir.
Ya, jadi Musa menceritakan saudara bagaimana Tuhan itu menyertai mereka. Musa itu bersaksi seperti yang diperintahkan Tuhan. Ceritakanlah ini ya kepada semua orang, bahkan kepada keturunanmu nantinya, agar mereka mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yitro bersuka cita mendengar semua kisah yang diceritakan oleh Musa saudara. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Musa menceritakan ya kepada ayah mertuanya ya bahwa Allah orang Israel itu Allah yang hidup. Ya, Allah yang telah melakukan dan menyatakan kemuliaan dan kuasanya kepada mereka. Ya, bahkan Musa meyakinkan Yitro bahwa Tuhan itu lebih besar daripada segala Allah-Allah yang lain. Saudara, keluarga kita itu juga sering juga merupakan orang-orang yang paling suka untuk diberitahu mengenai Allah. Ya, kadang-kadang bahkan di dalam keluarga kita sendiri pun ya untuk kasih tahu siapa Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan itu ya banyak yang tidak mau bertobat, saudara. Tapi ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengalami kuasanya, maka bahkan segala kesulitan yang diizinkan Tuhan dihadapi Musa di padang gurun, ternyata itu akan menjadi sebuah pengalaman pribadi yang kemudian dapat dipakai dia untuk menginjil. Kenapa Tuhan mengizinkan kita seringkali mengalami pergumulan, tekanan hidup, supaya itu bisa menjadi satu modal bagi kita untuk kita bisa menginjili orang lain, saudara, lewat hidup kita. Di sana dikatakan, ya, Musa menceritakan kepada ayah mertuanya, saudara, tentang siapa Allah. Ya, dan akhirnya Yitro berkata bahwa ya dia satu kata-kata yang keluar dari mulutnya, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Ya, mungkin tadinya Yitro ini tidak percaya, saudara. Dia akhirnya menjadi percaya bahwa Tuhan adalah yang lebih besar dari segala Allah. Musa dapat meyakinkan Yitro lewat kesaksian dan pengalaman pribadi yang dialami bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu saudara pergunakan setiap kesempatan yang saudara punya. Mungkin saudara diberi kesempatan untuk ketemu orang, ya, ceritakan tentang Tuhan. Makanya setiap kita itu harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya ada yang dapat kita ceritakan. Ketika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita dapat memberitakan tentang kebesaran Tuhan, dan itu akan menjadi satu modal kita bersaksi tentang Tuhan sehingga orang bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka, saudara, ya. Jadi pertemuan kembali Musa dan mertuanya ini berubah menjadi suatu perayaan besar. Orang-orang Israel sering kali berbagi makanan kurban di antara mereka sendiri. Kurban bakaran dipersembahkan kepada Allah, dan kemudian makanan yang diambil dari persembahan itu diserahkan kepada ya Allah dan dimakan secara seremonial sebagai suatu makan malam bersama. Jadi akhirnya mereka makan bersama-sama setelah Yitro mertua Musa mempersembahkan korban ya bakaran kepada Tuhan. Saya percaya semua pengalaman pribadi kita dengan Tuhan dapat membuat seseorang beralih imannya dari Allah yang lain kepada Allah yang kita sembah. Yitro berkata, sekarang aku percaya tidak ada Tuhan selain ya Allah orang Israel, dan Tuhan itu lebih perkasa daripada Allah-Allah yang lain. Allah huruf kecil. Mari saudara, biarlah kita mau terus menjadikan pengalaman hidup kita menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang mendengar, mereka percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada, Dia sungguh-sungguh hidup, dan Dia selalu turut bekerja untuk kebaikan kita. Mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami seringkali itu akan menjadikan sebuah pengalaman untuk kami dapat membawa orang datang kepada Tuhan. Ajar kami bersyukur buat setiap pengalaman-pengalaman hidup, sekalipun itu mungkin pahit, tidak gampang. Melihat bagaimana Musa membawa bangsa Israel ketika dia taat mendengarkan apa yang Tuhan suruh. Ada begitu banyak tantangan, persoalan, pencobaan yang mereka hadapi. Tapi Musa taat, dan ketaatan itu membuat mereka melihat mujizat Tuhan. Dan mujizat Tuhan itu, pengalaman itu menjadi kesaksian. Sehingga ketika Musa bersaksi kepada mertuanya pun percaya kepada Allah yang hidup dan dia mempersembahkan korban menyembah Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga pengalaman itulah yang bisa kami pakai untuk menginjil orang-orang di sekeliling kami, menceritakan tentang Tuhan, meyakinkan mereka bahwa Tuhan berkuasa. Lakukan Tuhan segala perkara-perkara ajaib atas hidup kami, agar itu menjadi kesaksian modal kami untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, memenangkan orang tua kami, mertua kami, bahkan siapa saja yang kami boleh temui, terutama bagi mereka yang sedang terikat di dalam dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Bawa kami untuk Tuhan datang kepada mereka dan memberitakan tentang kabar kelepasan. Tuhan sanggup melepaskan setiap orang yang terikat dari rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan kemarahan, kepahitan, pertikaian, kegelisahan, kekhawatiran, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, yang terikat dengan segala hal yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepaskan kami supaya kami memiliki kesaksian dan kami dapat bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia terus ikut mesbah doa. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, agar kami boleh sungguh-sungguh membawa keluarga kami datang kepada Tuhan. Biarlah kami boleh saling menginjili di dalam keluarga kami, mengingatkan akan firman Tuhan, supaya semakin banyak keluarga kami yang dimenangkan dan diselamatkan. Berkati Tuhan untuk setiap suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Keluarga-keluarga kami, keluarga besar kami yang belum selamat, Tuhan jamah. Bahkan kalau ada di antara keluarga kami yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Lawat dan jamah Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan. Biarlah kami bertobat dalam segala yang terjadi, membuat kami introspeksi diri dan kembali datang kepada Tuhan. Bapak, Engkau memberkati setiap mereka yang punya pergumulan, ingin keluar dari hutang piutang, masalah keuangan, yang ingin menjual aset. Tuhan sanggup memulihkan ketika kami menaruh iman, percaya kami kepada Tuhan. Engkau terus memberkati Bapak untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Mereka yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan memberikan yang terbaik. Kami juga terus berdoa Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh ingin mengalami terobosan demi terobosan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau beri kekuatan untuk kami boleh kuat menghadapi perjuangan di hidup kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi, tercurah bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah atas seluruh pemerintahan di negeri kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, semuanya Tuhan jagai, Tuhan pegang kendali. Kami terus berdoa untuk pemilu 2024 nanti Tuhan, Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Kami berdoa lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Hujan pertobatan terjadi. Lindungi bangsa ini, jagai bangsa ini Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami percaya Engkau juga melindungi semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, lindungi mereka yang setia berdoa. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mari buka hati dan tangan kita, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin.